إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di petang hari ini insyaallah, masih melanjutkan tentang hadis yang ke 35 ya. Hadis yang ke-35 dari kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang wanita yang menjadi penghuni surga. Wanita hitam, berkulit hitam, dan menjadi penghuni surga dengan sebab dia sabar atas musibah yang menimpanya berupa penyakit pingsan atau seperti ayan begitu ya, karena kesurupan. Ketika dia meminta kepada Rasul agar didoakan sembuh, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepadanya agar sabar. Namun wanita tersebut kalau sedang kesurupan atau dalam keadaan pingsan karena kesurupan, auratnya tersingkap, maka dia sangat keberatan. Dan ini yang dia minta kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar ketika itu terjadi auratnya tersingkap, dan Nabi pun mendoakannya. Kemudian di sini masih lanjutannya, di mana Al-Quran telah memberikan suatu kesaksian bahwa adanya atau benarnya seseorang bisa kesurupan kemasukan jin. Ya, sebagaimana ayatnya dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yakni orang-orang yang memakan riba, transaksi riba, makan riba ya dengan cara riba, ya, la yaqumun, mereka tidak bisa berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang terkena kesurupan jin, kemasukan jin, ya, sehingga sempoyongan. Seperti itu, berdirinya sempoyongan kayak orang mabok karena kesurupan atau terkena gangguan setan, terkena gangguan setan. Maka ini dalil bahwasanya setan itu bisa masuk ke tubuh manusia dan terjadi misalnya pingsan dan seterusnya. Kemudian di dalam sunnah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin min asfarihi, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu safar perjalanan dari safar-safar yang beliau lakukan, kemudian famarra bi imra'atin ma'aha sabiyun, lalu Nabi melewati seorang wanita yang bersamanya anak kecil, bersama wanita itu anak kecil, yusra'u, yakni kesurupan atau yasra'u, kesurupan. Fa'atat bihi ila Nabi alaihi salatu wassalam, maka si bayi itu atau wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabal jinni wa takallamu ma'ah, dan jin pun mengajak berbicara, bercakap-cakap bersamanya, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Wa kharajal jinni, jinnya keluar. Setelah bercakap dengan Nabi, jinnya keluar. Ya biasanya disuruh keluarlah ya seperti itu. Fa'atat ummus sabiyyi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ala dzalik. Lalu ibunya anak kecil tadi, ibunya anak tadi ya memberikan hadiah atas hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya bayinya, anaknya tersebut dia sembuh dari kesurupan jin. Jadi jin bisa berbicara lewat lisan manusia. Berikutnya jemaah sekalian, wa kana ahlul ilmi aidan yukhatibuna al-jinniyya. Dan ahli ilmu juga yukhatibuna, mereka berbicara, yukhatibu, bercakap-cakap. Dengan siapa? Dengan jin. Ya, fil masra, di dalam tubuh orang yang disurupi, dimasuki jin. Wa yatakallamuna ma'ahu minhum, dan mereka berbicara bersamanya. Dan diantaranya adalah wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, berbicara dengan jin ketika meruqyah, ya. Sebagaimana Ibnul Qayyim telah menyebutkan, wa huwa tilmidhuhu. Ibnul Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Annahu ji'a ilaihi birajul masra'in, bahwasanya didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang kesurupan. Seorang laki-laki yang kesurupan. Faja'ala yaqra'u alaihi, maka Syekhul Islam meruqyahnya, meruqyah laki-laki tersebut, tentu dengan bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan ta'awud yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhatibuhu, dan berbicara dengannya, ya, dengan jin. Wa yaqulu laha, dan Syekhul Islam berkata kepadanya, kepada jin. Nah, ini jinnya perempuan. Wa yaqulu laha, Syekhul Islam berkata kepadanya, kepada jin perempuan. Yang kesurupan laki-laki, ya, jin yang masuknya perempuan. Biasanya jinnya senang, ya, sama manusia. Bisa terjadi begitu, ya. Kadang laki-laki disenangi sama jin perempuan, ya, atau wanita di antara manusia disukai oleh jin laki-laki. Kadang dia merasakan seperti kalau malam ada yang menindihi dia, meniduri dia, ya. Oleh karena itu berdoalah, kata Nabi, ya, setiap mau menjelang atau mau tidur, berdoa, ya, karena ini bisa terjadi demikian, ya. Maka Ibnu Taimiyah berkata kepada jin wanita yang ada dalam tubuh laki-laki tersebut, ittaqillaha ukhruji, wahai jin, bertakwalah kamu kepada Allah, ukhruji, keluarlah. Itu, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, keluarlah. Li'annaha imra'atun, karena jinnya itu perempuan. Jinnya perempuan. Iya, jinnya perempuan. Jinnya perempuan masuk ke tubuh laki-laki, senang, ya, sama laki-laki itu. Fataqulu lahu, maka jin perempuan berkata kepada Syekhul Islam, inni uridu hadzal rajula, saya ingin laki-laki ini. Ketika disuruh, ketika takutlah kepada Allah, keluarlah, saya suka sama pemuda ini, ya, ganteng, ya, kadang tidak mesti ganteng, yang penting seneng, ya, yang penting disenangi. Wa uhibbuhu, dan aku mencintainya. Masya Allah,
jin perempuannya mencintainya. Faqala laha Syekhul Islam, lalu Syekhul Islam berkata kepadanya, lakinnahu la yuhibbuki, tetapi laki-laki ini tidak senang sama kamu. Melemahkan ya, bahwa pemuda ini, rajul ini, laki-laki ini tidak suka sama kamu jin perempuan, walaupun kamu suka sama dia. Ukhruji, kata Syekh, keluarlah. Disuruh keluar. Biasanya jin juga nggak mau, sudah betah ya, suruh keluar nggak mau ya. Saya mau menolong ini, saya menyayangi ini, saya mendampingi ini, menjaga ini, itu alasannya. Biasanya begitu ya, biasanya pernah saya meruqyah, pernah gitu ya, begitu jawabannya. Anak ini saya jaga, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, kalau saya keluar nanti dalam bahaya. Begitu cara jin mengelabui kita ya. Jadi jangan, dan itu bukan keistimewaan. Kalau kita dijaga sama jin bukan keistimewaan ya, seperti itu. Qalat, jin tadi menjawab. Biasanya kalau cerita seneng, kalau ada kisah seneng didengarkan. Yang mau ngantuk nggak jadi ngantuknya ya, boleh ngantuk, berwudu, nanti datang lagi. Iya. Qalat, ketika disuruh keluar bahwa laki-laki ini tidak senang sama kamu wahai jin wanita, maka jin wanita menjawab, inni uridu an ahujja bih, saya ingin berangkat haji bersamanya. Masya Allah. Berarti jinnya muslim atau kafir? Muslim. Masya Allah. Saya pengen berangkat bareng-bareng. Masya Allah ya, bersama laki-laki tersebut. Qala, Syekhul Islam tetap menjawab ya, huwa la yuridu an tahujji bih, laki-laki ini tidak mau pergi haji sama kamu wahai jin wanita. Laki-laki ini tidak mau, tidak ingin berangkat haji bersama kamu, berhaji sama kamu. Ukhruji, keluarlah. Begitu. Dan memang kalau menyuruh keluar jin itu kadang begitu, harus berulang-ulang. Kadang tidak mau keluar ya, kadang tidak mau keluar, atau sudah keluar masuk lagi. Nah, sudah keluar masuk lagi. Fa'abat, maka jin wanita tadi menolak, tidak mau. Nah, karena tidak mau ya, lalu faja'ala yaqrutu 'alaiha wa yadribur rajula darban 'aziman. Lalu Syekh meruqyahnya, meruqyah, bahkan memukul orang yang diruqyah. Laki-laki tersebut dipukul darban 'aziman, dengan pukulan yang azim, yang besar, yang kuat ya. Teplak, 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 begitu ya, dipukul. Hatta inna yada Syekhul Islam auja'athu, sampai-sampai tangannya Syekhul Islam kena mukul-mukul tuh ya, sakit juga, berarti keras pukulannya ya. Min syiddatid darbi, saking kerasnya pukulan. Dibacakan Quran, kemudian dipukul ya. Ada teori meruqyah diantaranya begitu, dipukul ya. Tapi saya sering ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berani, kecuali sesekali, itu pun pukulan yang ringan ya. Kalau ini pukulannya berat. Faqalatil jinniyah, maka jin wanita tadi berkata, ana akhruju karamatan li syekh, baiklah saya keluar karena saya menghormati syekh. Kata jinnya, dia keluar karena apa? Menghormati syekh ya. Maka syekhnya nggak mau begitu tuh. Qala, syekhnya menjawab, la takhruji karamatan li, wahai jin perempuan, kamu jangan keluar karena menghormati saya. Wah, tidak mau Syekhul Islam dibegitukan
Ya, jangan karena kamu menghormati saya kamu keluar, jangan, nggak mau, tidak mau, kata syekhnya. Ya, akan tetapi ukhruji ta'atan lillahi wa rasulih, tapi kata syekh, keluarlah kamu karena mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Famazala biha, dan terus berlangsung begitu hatta kharajat, yang sehingga jin wanita itu keluar. Ini karena yang meruqyah orang yang soleh, orang yang baik, maka mudah keluar. Ya, kalau sama kita beli metu-metu jine, ya sampai pegel, iya, sampai kadang kita mengkel dewek, beli metu-metu sih, kata jinnya, iya saya mau keluar, beli metu-metu, yang meruqyahnya capek sendiri. Ya, tapi kalau oleh orang-orang soleh, ulama ahli ilmu yang bertakwa, dikenal baik, keluar, ya dia takut ya kepada Allah, seperti itu jamaah sekalian. Dan itu kita pernah melakukan hal yang seperti tadi itu. Lamma kharajat istayqadhar rajulu faqal, ketika jin perempuan yang memasuki dirinya itu keluar, maka laki-laki tadi sadar, laki-laki sadar, faqal, lalu dia setelah sadar, malladzi jaa bi ila hadatil syekh, apa yang membawaku di hadapan syekh, apa yang menyebabkan aku dihadapkan di hadapan Syekhul Islam. Berarti dia sadar tidak? Dia tidak sadar, tidak sadar. Apa yang menyebabkan saya itu jadinya ya dihadapkan ke syekh gitu? Qalu, maka yang hadir menjawab, subhanallah, maha suci Allah. Ama ahsasta bidarbil ladzi kana yadribuka ashaddu ma yakun, apakah kamu tidak merasa dengan pukulan yang memukul kamu kencang begitu? Ya, merasakan tidak gitu ya? Kala, laki-laki itu menjawab, ma ahsastu bidarbi, saya tidak merasakan pukulan. Jadi kalau orang kesurupan jin dipukul sama kita yang meruqyah, itu yang sakit bukan manusianya, tapi jinnya. Ya, jinnya yang sakit. Ya, yang sakit jinnya. Ini kesurupan bener. Ya, kesurupan bener. Kalau disangka kesurupan, ya dia itu apa namanya, kena gangguan jiwa, fisik, medis gitu. Ditepak-tepak ya kelaran, aduk, kelaran. Ya. Tapi kalau kesurupan dipukul-pukul, dia tidak merasa, tapi jinnya yang kesakitan. Wala ahsastu bisyai'in, dan saya tidak merasakan sesuatu. Wal amthilatu ala hadza katsirah, dan hal-hal yang semacam ini banyak terjadi, ya kata Syekh. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Ini adalah hadzan nau' minas sar'i lahu ilaj yadfa'uhu wa lahu ilajun yarfa'uhu. Nah, berikutnya Syekh menjelaskan tentang macam orang-orang yang kesurupan. Maka di sana ada yang pertama adalah menolak supaya tidak terjadinya kesurupan. Ada trik-trik kita, yakni mempertahankan diri supaya tidak kesurupan. Tapi kalau sudah kesurupan, bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti itu. Yang pertama, imma daf'uhu. Maka macam yang pertama, supaya tidak kita terjaga dan tidak dimasuki oleh jin yang jahat, ya, atau bahkan kiriman-kiriman sihir, ya, bi an yahrisal insanu alal awradil syar'iyyati sabahiyati wal masaiyati, yaitu dengan cara
seseorang atau kita bersemangat ya menjaga diri melalui apa? Alal awradis syar'iyyah, dengan membaca wirid-wirid syar'i ya, as-sabahiyah wal masaiyah, baik pagi hari maupun sore hari. Nah, ini kita hendaknya senantiasa tidak lupa untuk penjagaan diri kita membaca zikir pagi dan petang. Hafal dorong marasan, zikir pagi dan petangnya itu dibaca ya. Iya, dibaca zikir pagi dan petangnya ya. Kalau di waktu petang untuk penjagaan sampai pagi hari, di pagi hari untuk perlindungan penjagaan ya sampai sore hari. Dan tentu semua zikir-zikir tersebut kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari setan-setan yang akan mengganggu kita ya. Wahia ma'rufatun fi kutubi ahli ilmi, dan zikir-zikir atau wirid-wirid yang syar'i tersebut baik pagi maupun untuk yang petang hari ma'rufah, sekarang udah terkenal lah, diketahui, atau ma'ruf, sudah ma'ruf, sudah banyak orang yang tahu gitu. Kalau kita mau ya tinggal klik zikir pagi dan petang, nah sudah ada. Walaupun tidak beli buku lagi, sekarang punya HP tinggal di Google ada Google zikir pagi dan petang, nah itu dibaca ya. Ma'rufi kutubi ahli ilmi, di kitab-kitab para ulama. Minha, diantaranya wirid-wirid yang kita baca ketika pagi ataupun sore, ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi penting dibaca ya. Fa inna man qara'aha, karena sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi fi lailatin, di waktu malam ya, lam yazal alaihi minallah, maka senantiasa dia dari Allah, hafid, dijaga, ada penjagaan dari Allah, Allah menjaganya, Allah menjaganya. Wala yaqrabuhu syaitan, dan setan tidak mendekatinya, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Kalau kita bacanya di sore hari, maka Allah akan menjaga, melindungi kita sampai pagi hari. Baca ayat kursi. Tapi bagusnya bagi kita yang tidak tahu maknanya, kita lihat terjemahannya, hafalkan, dan ketika kita membaca, kita khusyuk menghayati bacaan tersebut, tidak sekedar di bibir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak sekedar dibaca, tapi maknanya diresapi, kandungannya ya, supaya berfaedah. Baca ayat kursi, karena orang yang membaca ayat kursi maka Allah akan jaga dan setan tidak mendekatinya sampai pagi kalau bacaannya di waktu petang. Wa minha, di antaranya pula suratul ikhlas, surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, itu surat al-ikhlas. Itu juga bacaan-bacaan yang termasuk wirid atau zikir pagi dan petang. Wal falaq wan nas, juga surat al-falaq, surat an-nas, ini semua adalah bermakna kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, dari kejahatan tukang sihir, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi ya, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Atau min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan
tukang hasud apabila melancarkan hasudnya. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini dibaca. Ya. Wa minha haditsu 'anir rasuli alaihi salatu wassalam. Di antaranya pula banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyahris al-insan 'alaiha sabahan wa masaan. Hendaklah manusia bersemangat untuk membaca wirid tersebut baik pagi maupun sore. Fa inna dzalika min asbabi daf'i adhiyatil jin. Karena hal itu bagian dari sebab-sebab kita menolak atau mempertahankan diri dari gangguan jin. Dari gangguan jin. Ya. Kitanya tidur, merekanya belum tidur jinnya. Kitanya tidak tahu mereka, merekanya tahu sama kita. Lah, kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, ya tentu ini sangat dibutuhkan ya oleh kita manusia. Untungnya jamaah sekalian, Allah itu mengutus malaikatnya baik di depan maupun di belakang yang mendampingi manusia, yang menjaga manusia. Fayahfadunahu, maka malaikat itu menjaganya, menjaga manusia dari hal-hal yang tadi. Ya. Kemudian itu kalau untuk mempertahankan diri, menolak supaya kita tidak diganggu oleh jin. Ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu sudah kemasukan, sudah terjadi, ya, fahuwa idza waqa'a bil insan, yaitu apabila sudah terjadi pada manusia kesurupan misalnya, fa innahu yaqra'u alaihi ayatin yuqra'u alaihi ayatun minal Qur'an, maka harus diruqyah. Ya, kalau ada orang kesurupan atau kita sendiri lalu kita masih sadar, maka dibacakan kepadanya ayat-ayat dari Al-Qur'an, fiha, di dalamnya, ya, dibacakan. Takhwifun wa tadhkir, ini sebagai untuk memberikan rasa takut dan memperingatkan. Kemudian wasti'adzatan billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhruja, sampai jinnya itu keluar. Sampai jinnya keluar. Jadi ada dua penjagaan. Yang pertama, ketika belum, ya, atau kita tidak dalam keadaan kesurupan, maka hendaklah kita menjadikan wirid pagi dan sore ini sebagai wasilah, sebab untuk perlindungan kita dari gangguan mereka. Dan kalau ada orang yang sudah terjadi kesurupan atau dimasuki jin, maka caranya adalah dengan cara dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya sampai dia keluar. Asyahidu min hadzal hadis qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadhil mar'ati. Syahid dari hadis ini adalah ucapan Nabi kepada wanita. Ya, judul bab hadis ini adalah tentang wanita yang sabar kemudian mendapatkan surga. Sebagaimana kata Nabi, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar saja, maka bagimu adalah surga. Faqalat, maka wanita tadi, asbiru, saya akan sabar. Fa fihi dalilun ala fadilatis sabri, maka di dalam hal tersebut merupakan dalil atas keutamaan orang yang bersabar ketika ditimpa musibah ataupun penyakit. Wa annahu sababun lidukhulil jannati wallahul muwaffiq, dan bahwasanya sabar itu merupakan sebab bagi seseorang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai hadis yang ke-35 tentang bab sabar.
dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berikutnya hadis yang ke-36 ya, kita bacakan berikutnya hadis yang ke-36 dari kitab ini. Saya bacakan wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsihud dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yang semoga Allah meridainya, berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah. Kata Abu Abdurrahman, seakan-akan aku ini melihat, memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyan, Nabi sedang menceritakan seorang nabi. Nabi Muhammad mengkisahkan seorang nabi minal anbiya, dari nabi-nabi yang ada. Shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu, nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, atau kaumnya telah memukul nabi yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya. Nabi dipukul ya oleh kaumnya. Fa'atmauhu, sampai berdarah. Dipukul sampai berdarah. Wa huwa yamsihud dama, lalu nabi tersebut karena keluar darah, dia mengusap wajahnya, mengusap darah tersebut an wajhihi, yang melumuri wajahnya, yang melumuri wajahnya. Bismillah. Yaqulu, lalu nabi tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi, wahai Allah, ampunilah untuk kaumku itu. Dia dipukul, yang memukul didoakan oleh nabi tersebut. Allahumma ighfir, wahai Allah, ighfir, ampunilah liqaumi, untuk kaumku itu, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Orang bodoh, tidak berilmu. Jadi nabi yang membimbing dia supaya selamat dunia akhirat, supaya terhindar dari api neraka, malah nabinya yang dipukul. Iya. Tapi nabi sabar. Nabi tersebut sabar, bahkan mendoakan semoga Allah mengampuninya, karena dia tidak berilmu. Dia tidak berilmu. Asy-syarh, penjelasan. Hadzal haditsu yahki ar-rasulu fihi syai'an. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan fihi, padanya, syai'an, tentang sesuatu, mimma jaral lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, tentang apa yang terjadi pada para nabi, tentang apa yang terjadi pada para nabi. Wal anbiya'u kallafahumullahu birrisalah. Kita tahu bahwa para nabi itu Allah bebankan kepada mereka dengan risalah. Risalah dari Allah, kerasulan dari Allah. Allah bebankan risalah Allah kepada mereka, para nabi, li'annahum ahlun laha, karena para nabi itu layak, pantas, ahli untuk menerima
beban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi atau rasul itu manusia pilihan. Allah pilih dari hamba-hambanya, manusia yang terpilih. Maka Allah berikan risalah. Risalah itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Karena dia akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan manusia saat itu. Maka sungguh sangat berat. Yang sehingga pantas kalau mendapatkan pukulan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah paling tahu ya di mana atau kepada siapa Allah jadikan risalah tersebut, kerasulan tersebut. Maka para nabi mereka adalah layak untuk mengemban dakwah, untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, fit tahammuli, mengemban, wat tablighi, menyampaikan, wad da'wati, mengajak manusia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amri bil ma'ruf, mengajak manusia beramar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, bahkan mengajak manusia untuk meninggalkan hal-hal yang munkar, wasabri 'ala dzalik, serta nabi sabar atas hal tersebut. Ya, sabar. Wa kana ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yu'dzauna bil qaul, mereka itu sering mendapatkan gangguan yang menyakitkan bil qaul, baik dengan ucapan. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendapat gangguan yang menyakitkan dari ucapan orang-orang Quraisy yang kafir pada waktu itu. Misalnya Nabi sebagai sahir, tukang sihir, atau majnun, orang yang gila. Nabi dijuluki orang yang gila, mendapat gangguan dari mereka. Kalau kita mungkin tidak ada apa-apanya, bukan mungkin lagi tidak ada apa-apanya. Wal fi'li, juga gangguan yang menyakitkan dari sebab perbuatan mereka. Contoh Nabi kita Muhammad ketika sujud, ya, maka ditaburi kotoran misalnya, atau disakiti, ya. Warubbama balghal amru ila qatlihim, bahkan barangkali sampai dibunuh dengan sebab membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana Allahu dzalika fi kitabih haitsu qala li nabiyhi, dan ini sungguh Allah telah jelaskan hal tersebut di dalam kitabnya ketika Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama' fatatiyahum bi ayah, yang artinya walaqad kudzibat rusulun, kata Allah sungguh telah banyak didustakan para rasul-rasul terdahulu, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, fasabaru, mereka sabar. Para rasul itu sabar, didustakan sabar, ala ma kudzibu, atas apa yang mereka didustakan, wa udzu, bahkan mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Jadi sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum datang ya sabar terus sampai datang pertolongan kami. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada pergantian bagi ketetapan atau kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh telah datang kepadamu dari berita-berita para rasul terdahulu. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, kalau engkau merasa berat karena mereka berpaling dari engkau, yang menolak berat, fa in istata'ta, kalau jika kamu mampu, antabtaghiya nafaqan,
hendaklah kamu membuat lubang fil ard, di dalam bumi, au sulaman fis sama, atau tangga ke langit, sulaman fis sama, di langit, fatatiyahum bi ayah, lalu engkau datang kepada mereka dengan ayat. Yakni kalau engkau mampu lakukanlah seperti itu. Ini istata'ta an taf'ala dzalika faf'al, kalau kamu mampu lakukanlah. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Allah menghendaki, pasti Allah itu mengumpulkan mereka semua 'alal huda, di atas petunjuk. Maksudnya jamaah sekalian, Allah itu mampu, bisa, kalau berkehendak semua itu beriman semua, begitu ya, kalau Allah menghendaki. Akan tetapi itu adalah sebuah hikmah, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga yakni mereka mendustakan, sehingga hal ini hatta yatabayyanal haqqu minal batil. Kalau ada orang-orang yang mendustakan, maka jelaslah mana yang benar, mana yang salah. Ada yang membela kebenaran, ada yang membela hal yang salah, kebatilan. Ya tentu setelah terjadi musyawarah, dialog, diskusi, mujadalah, berdebat misalnya. Ya, fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang jahil, tidak memahami, tidak mengetahui perkara ini. Sudah Isa? Belum? Sudah. Baik. Ini juga belum selesai. Insya Allah nanti kita bersambung ke pekan depan ya tentang hadis ini. Ya, dimana insya Allah nanti kita akan jelaskan satu waktu ya. Satu pertemuan insya Allah akan selesai. Karena Isya, demikian jemaah sekalian, di hadis yang 36 ini bahwasanya para nabi, para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ketika dia mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mendapatkan gangguan ya dari kaumnya, bahkan dipukul sampai keluar darahnya. Akan tetapi rasul atau nabi tersebut dia bersabar kepada Allah, bahkan mendoakan orang yang memukulnya, kaumnya ya, agar mereka itu diampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.